Kenaikan tarif transportasi udara di Kaltim ini sudah banyak menarik bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Ini pastinya juga menjadi perhatian karena tiket pesawat ini adalah salah satu yang juga demand-nya sangat tinggi untuk wilayah Kalimantan Timur. Meningkat ataupun juga naiknya harga minyak dunia ini ada penyesuaian. Memang harga ini juga dinilai dari naiknya harga minyak dunia dan juga adanya peraturan terbaru dari Menteri Perhubungan terkait dengan transportasi udara. Bagaimana terkait dengan harga tiket pesawat yang semakin mahal dan juga pastinya banyak dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Bagaimana perkembangan terbarunya kita akan bahas dalam dialog publika hari ini terkait dengan strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kalimantan Timur. Dan untuk membahas terkait dengan tema dialog publika pada sore hari ini sudah bergabung bersama kami. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Ada Bapak Ferdinand Nurdin dari Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Selamat sore Pak Ferdinand. Selamat sore Mbak Tika. Baik, selamat sore dan juga selamat bergabung bersama kami Bapak. Selanjutnya juga sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Timur. Ini ada Pak Zaldi Ardia dari Kasubag Keuangan dan Tata Usaha UPBU APT Pranoto Samarinda. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat sore Bapak. Selanjutnya ada Bapak Damingun dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik UMKT. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya juga kita akan menunggu dari anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk juga bisa bergabung bersama kita dalam dialog publika. Dan juga pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog publika pada sore hari ini membahas terkait strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kaltim. Anda bisa menghubungi nomor telepon interaktif di nomor 0811 4900 0046. Sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Namun sebelum itu kita akan simak dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan. Berikut ini. Kenaikan harga transportasi udara tengah menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Penyesuaian tarif tiket pesawat yang mulai berlaku sejak awal April 2026 merupakan bagian dari respon terhadap lonjakan harga aftur yang cukup signifikan. Kebijakan ini menempatkan sektor penerbangan pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, harus menjaga keberlanjutan operasional, sementara di sisi lain tetap dituntut untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Dampak kebijakan ini mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama pada rute domestik yang menjadi tulang punggung mobilitas antar wilayah. Kenaikan harga yang bervariasi antar maskapai dan waktu keberangkatan membuat sebagian calon penumpang harus menunda perjalanan atau mencari alternatif lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap transportasi udara masih menjadi kebutuhan penting, sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Di tengah situasi tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah antisipatif, mulai dari penyesuaian kebijakan tarif hingga upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun, implementasi di lapangan tetap memerlukan pemantauan dan evaluasi, mengingat dinamika harga yang dipengaruhi banyak faktor, seperti ketersediaan kursi hingga kondisi operasional bandara. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, diperlukan strategi yang terukur dan kolaboratif antara pemerintah serta pihak terkait untuk memastikan stabilitas sektor transportasi udara di Kalimantan Timur tetap terjaga. Lantas, bagaimanakah langkah antisipatif yang paling tepat untuk menekan dampak kenaikan harga transportasi udara sekaligus menjamin akses terhadap masyarakat tetap terjangkau? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Ya,
saudara, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika sore hari ini, strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kalimantan Timur. Kita akan awali bersama dengan Pak Ferdinand Nurdin dari Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Pak Ferdinand, ini juga pastinya merupakan pertanyaan seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Kenapa belakangan ini harga tiket pesawat ke Kalimantan Timur ini cukup tinggi begitu, Pak Ferdinand? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pemirsa TVRI Kaltim dan sekitarnya. Ya, yang pertama-tama kami dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 mengucapkan turut berduka cita dan atas kejadian kecelakaan transportasi darat yaitu kereta api yang mana ada korban saudara-saudara kita kemarin malam. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya di tempat yang terbaik. Dan bagi saudara-saudara kita yang terluka, semoga diberikan kesembuhan dan lekas sembuh serta kembali beraktivitas. Baik Mbak Tika, ya menarik sekali ya apa yang pertanyaan dari Mbak Tika dan menjadi suatu pertanyaan yang sudah berkembang ya di luar sana. Ya kita tahu bahwasanya kondisi geopolitik saat ini khususnya Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Yang mana hal ini pastinya juga berdampak kepada seluruh negara baik di Eropa maupun di Asia. Khususnya di negara kita, Mbak Tika ya pemirsa TVRI, bahwasanya dengan terjadinya geopolitik yang tidak menentu akibat perang di Timur Tengah ini pastinya berdampak terhadap yang namanya biaya aftur ya. Yang kita ketahui bahwa aftur itu sendiri merupakan suatu komponen dalam hal operasional penerbangan yang cukup signifikan kontribusinya dalam operasional penerbangan. Dan juga pastinya juga terdampak kepada fluktuatif nilai tukar dolar terhadap rupiah itu sendiri. Ya, kita sudah tahu bahwa misalnya akibat tersebut aftur dan dolar yang tadinya mungkin harganya sekian menjadi naik. Nah, hal ini dengan kondisi aftur dan dolar naik, seperti kita tahu bahwa operasional penerbangan merupakan moda transportasi yang kalau kita bisa katakan adalah moda transportasi yang efektif ya. Dan pastinya membutuhkan aftur tadi dan juga spare part ataupun komponen pesawat itu juga banyak juga impornya dari luar dan menggunakan mata uangnya berupa dolar. Nah, akibat dari situlah akhirnya juga terdampak terkait dengan kegiatan operasional di Indonesia. Gitu Mbak Tika. Baik, Pak Ferdinand, ini juga masyarakat sempat menyimpulkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat ini adalah akibat mungkin perbaikan bandara yang ada di Kota Balikpapan dan juga efeknya adalah harga tiket pesawat untuk ke Balikpapan dan juga Samarinda ini cukup menukik tajam begitu di mata masyarakat. Berarti memang ini karena geopolitik yang memang semakin memanas begitu Pak, harga aftur meningkat sehingga harga tiket pesawat ini cukup tinggi di Kaltim. Berarti memang tidak ada kemungkinan untuk penyesuaian kembali begitu untuk turun begitu Pak Ferdinand? Jadi begini Mbak Tika, jadi kita pemerintah itu harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dalam arti di tengah-tengah masyarakat dan juga para pelaku usaha. Jadi kita harus menyeimbangkan. Dan kita ketahui dengan kondisi kejadian seperti ini, pemerintah langsung mengantisipasi melakukan suatu kebijakan dalam hal membuat stimulus berupa perubahan yang namanya perubahan fuel surcharge ya untuk pesawat tersebut, yang mana yang awalnya tadi diatur dalam keputusan Kemenhub nomor 7 tahun 2023 lalu direvisi menjadi KM 83 tahun 2026. Nah, KM tersebut ditandatangani per 6 April. Nah, yang kita ketahui dalam aturan sebelumnya di KM 7 yang sebelum kita ganti menjadi KM 8 3, tadinya untuk propeller itu sekitar
25% dan jet itu sekitar 10%. Nah, dengan kondisi ini, akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menerbitkan revisi regulasi tersebut menjadi kedua-duanya menjadi 38%. Kenapa? Untuk apa? Ini adalah untuk melakukan penyesuaian tiket. Jadi saya sampaikan di sini yang perlu digarisbawahi adalah penyesuaian tiket. Baik. Jadi namanya bukan kenaikan tiket tapi penyesuaian tiket. Karena kenapa kami sampaikan penyesuaian tiket? Karena untuk basic fare-nya tiket itu sendiri masih tetap diatur di dalam peraturan KM nomor 106 tahun 2019 itu tidak dirubah. Baik. Jadi basic fare-nya tiket itu tidak dirubah baik TBA maupun TBB-nya. Yang kita rubah sesuai dengan KM 83 ini adalah berupa prioritasnya itu berupa 38%. Jadi itu yang sebagai langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat biar bisa terjangkau dan juga menjaga kesinambungan atau keberlanjutan investasi maskapai itu sendiri. Karena pastinya kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Mbak Tika ya, namanya maskapai banyak perusahaan swasta yang notabene pasti kan tidak mau juga rugi. Nah, maka dari itulah pemerintah hadir di tengah-tengah dalam arti menyeimbangkan supaya daya beli masyarakat juga bisa bertahan dan juga mempertimbangkan keberlangsungan maskapai akhirnya menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2026. Demikian Mbak Tika. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Kita akan ke Pak Zaldi Ardian di sini dari APT Pranoto Samarinda. Pak Zaldi, ini bagaimana dampak langsung kenaikan harga aftur khususnya untuk operasional di Bandara APT Pranoto, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jika dilihat dari dua aspek, yang pertama adalah frekuensi penerbangan, yang kedua adalah realisasi penumpang, maka berdasarkan data yang ada dari sebelum diterbitkannya PM 38 tahun 2026 dan setelah diterbitkannya PM 38, di Bandara Udara APT Pranoto relatif tidak ada penurunan atau perubahan yang signifikan. Jadi di APT Pranoto masih bisa dibilang flat atau datar dari sisi pergerakan pesawat dan jumlah penumpang. Baik Pak Zaldi, ini juga masyarakat pastinya banyak ingin mengetahui sebenarnya apakah ada juga dampaknya begitu Pak kepada pihak APT Pranoto ketika memang jadwal-jadwal penerbangan di Kota Balikpapan ini kan banyak penyesuaian terkait dengan memang perawatan yang dilakukan oleh Bandara Samsepinggan Balikpapan. Ini masyarakat pasti ingin mengetahui apakah emang ada dampak terkait dengan volume pengguna APT Pranoto begitu Pak, silakan. Ya. Seperti tadi kami sampaikan, jadi berdasarkan data sebenarnya kami tidak ada penurunan yang signifikan. Tapi kalau tadi disinggung misalnya ada perbaikan, ya kami tidak menutup kemungkinan kalau memang ada demand yang misalnya mau menuju ke Kalimantan Timur, ketika flight tersebut misalnya tidak bisa dilaksanakan di Balikpapan, ada kemungkinan juga penumpang akan mencari tiket yang tujuan Samarinda. Bisa jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Zaldi. Kita juga mengundang, ini ada Bapak Subandi dari anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur sudah bergabung bersama kami. Silahkan Pak Subandi untuk bisa bergabung bersama kami. Silahkan Pak. Baik, selamat sore Bapak. Kita berikan kesempatan Pak Subandi untuk mengambil waktu sejenak. Kita akan ke Pak Damingun dulu. Ini melihat saat ini kondisi ekonomi dan juga geopolitik dunia begitu Pak. Dan ini kaitannya dengan harga tiket ataupun juga transportasi udara yang semakin meningkat. Apakah kemungkinan akan ada bisa memicu inflasi sektoral begitu Pak kalau kita bicara dari sisi ekonomi? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya ketika kenaikan transportasi udara di Kalimantan Timur ini sebetulnya bukan sekedar lagi persoalan harga tiket, ya kan? Baik. Tetapi lebih dari itu adalah persoalan keadilan akses. Nah, ketika kita sudah sulit mengakses, ya, misalnya bandara dengan tiket pesawat yang terlalu mahal, maka ini akan berimbas pada sisi ekonomi. Bisnis-bisnis akan terhambat. Sementara celakanya lagi, Kalimantan Timur ini konektivitas darat lautnya
masih lemah. Sehingga kita tidak bisa harapkan bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Ketika itu tidak bisa berjalan, bisnis juga tersendat, maka yang namanya inflasi itu pasti sudah bisa terjadi, ya kan? Baik. Ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat itu rendah, sehingga memungkinkan memang persoalan bisnis, persoalan ekonomi itu akan terganggu dengan adanya tiket yang sangat mahal ini. Karena apa? Di Kalimantan Timur ini tiket itu bukan lagi masalah yang apa? Bukan masalah pilihan lagi, tetapi masalah kebutuhan. Baik. Kalau sudah masalah kebutuhan, menyangkut kebutuhan itu susah, pasti akan berpengaruh kepada hal-hal yang lain. Baik. Oke, Baik, saya Pak pikir Damingun. begitu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, tiket pesawat untuk wilayah Kalimantan Timur ini adalah kebutuhan begitu ya Pak. Tapi juga secara ekonomi bagaimana melihat kalau misalnya masyarakat Kaltim ini cenderung tidak peduli harga begitu Pak. Yang penting ada aja tiket pesawatnya. Tapi apakah ini baik secara ekonomi dari sisi perputaran ekonomi di wilayah Kalimantan Timur? Silakan. Orang-orang kaya itu tidak akan terpengaruh. Oke. Yang terpengaruh adalah masyarakat kecil, yang menengah, gitu kan, yang bisnisnya mungkin baru berjalan, tetapi menggunakan moda pesawat untuk bisnis itu. Baik. Itu yang terpengaruh. Saya pikir kenaikan harga tiket ini orang-orang kaya tidak akan terpengaruh, ya kan. Berapapun dia akan beli, ya, tetapi masyarakat yang lain bagaimana? Inilah maksud saya, ada ketidakadilan dari sisi akses. Dan ini tidak hanya menyangkut masalah itu. Masalah ekonomi juga terganggu, masalah akses pendidikan juga akan terganggu. Pun masalah-masalah lain yang menyangkut misalnya pemerintahan dan lain itu pasti akan terganggu. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Damingun. Kita ke Pak Subandi. Ini melihat saat ini lonjakan harga tiket untuk wilayah Kalimantan Timur. Apakah DPRD juga mungkin sudah mendengar banyak sekali dalam tanda kutip teriakan-teriakan dari masyarakat terkait dengan harga tiket yang cukup mahal saat ini Pak Subandi? Baik, makasih. Mohon maaf terlambat Mbak Tika. Baik. Benar bahwa dengan adanya kenaikan tarif pesawat ini memang kami banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Tentunya benar apa yang disampaikan saudara saya Pak Damingun, teman kuliah beliau nih Bu. Ya. Baik. Bahwa middle class, katakan yang menengah ke bawah, katakan begitu, yang selama ini mohon maaf saya ceritakan, sekarang ini moda transportasi udara itu sekarang sudah bukan menjadi barang mewah lagi. Baik. Mohon maaf, ada kuli bangunan di sana, ada yang dikatakan Pak Damingun orang yang baru memulai usaha di sana, ada semuanya menggunakan itu. Nah dengan naiknya tarif itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat, terkhusus masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, katakan begitu. Nah ini tentunya kami juga terkadang susah menjawabnya. Yang pasti kami sudah berulang kali juga mengadakan hearing dengan pihak pengelola bandara, dalam ini di Sepinggan Mbak, karena kami di provinsi di Sepinggan, bahwa ternyata memang penyebab utamanya adalah kenaikan harga aftur, kan itu ya. Nah kemudian tentunya disinilah yang kita harapkan pemerintah harus hadir. Ini duduk bersama, ini dibahas. Konflik di Timur Tengah ini imbasnya kemana-mana, yang ini kita juga pemerintah harus segera duduk bersama antara pengelola dalam hal ini Angkasa Pura, katakan begitu, kemudian pengelola bandara, kemudian Kementerian Perhubungan dan Pertamina dalam hal ini sebagai penjual tunggal aftur, katakan begitu. Nah semua ini membahas bersama, melakukan efisiensi, melakukan penyesuaian harga, kan begitu. Ini harapan kita seperti itu, supaya supaya daya beli masyarakat ini tetap terjaga dengan baik, walaupun tadi dikatakan oleh Bapak dari APT Pranoto bahwa tidak terlalu signifikan pengurangan tingkat volume masyarakat yang naik pesawat gitu Pak ya. Tapi sebenarnya Pak, seandainya harga itu tidak naik, jauh besar dari lebih jauh banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan itu. Nah ini duduk bersama dalam artian semuanya, katakan Pertamina begitu ya. Pertamina dalam kondisi seperti ini yang penting bagaimana BEP sajalah.
jangan kemudian profit oriented yang selalu dikejar. Baik. Selama ini kan gitu. Semuanya harus menurunkan Pertamina menurunkan harganya, kemudian dari pihak pengelola dalam ini APT Pranoto katakan begitu, handling ground handlingnya itu juga menyesuaikan supaya biaya-biaya yang dikenakan terhadap maskapai juga berkurang semua. Nah ini mungkin salah satu cara supaya harga tiket itu bisa turun. Mungkin kurang begitu ya. Baik, terima kasih Pak Subandi. Kita akan konfirmasi ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, ini sejauh mana memang efektivitas kebijakan penyesuaian tarif 38% yang memang bentuk intervensi begitu dari pemerintah dalam menjaga harga dan juga daya beli masyarakat terkait dengan tiket pesawat khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur? Iya, terima kasih Mbak Tika. Jadi dengan terbitnya KM 83 yang tadi saya sampaikan tahun 2026 yang mana ditandatangani tanggal 6 April itu, termasuk ada juga satu regulasi yang baru saja terbit Mbak Tika, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 24 tahun 2026, ditandatanganinya tanggal 21. Di dalam ketentuan tersebut dibunyikan bahwa ketentuan ini berlaku 1 hari setelah diundangkan, berarti tanggal 22. Jadi dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 2 bulan ke depan, sekitar 60 hari, itu pemerintah pun memberikan insentif kepada masyarakat berupa PPN DTP. Jadi PPN yang 11% yang ada di tiket itu ditanggung penuh 100% oleh pemerintah selama kurun waktu periode tertentu, yaitu sekitar 60 hari Mbak Tika. Nah, dari ketentuan peraturan tersebut, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan KM 83 tahun 2026 dan juga PMK 24 tahun 2026, pemerintah menyampaikan bahwa kenaikan tiket itu kisaran di antara 9 sampai dengan 13% penyelesaian tiketnya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya perlu diketahui bahwa basic fare-nya tiket tersebut tidak kita lakukan revisi aturannya. Masih berlaku peraturan namanya KM 106 tahun 2019 tentang penerapan namanya tarif batas atas. Jadi yang kita revisi untuk menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dan keberlangsungan maskapai itu sendiri, yaitu dengan KM 106 2019 dan PMK 2026. Jadi kita berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, misalnya Kementerian Keuangan. Demikian Mbak Tika. Baik, Pak Ferdinand, apakah kemudian kita bisa melihat masyarakat Kaltim ini juga salah satu pengguna tertinggi begitu transportasi udara, ini juga pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah terlihat ada perubahan begitu Pak Ferdinand dari yang memang tarif masih cukup tinggi dan juga belum tersubsidi oleh pemerintah dan juga sekarang ini sudah proses dan juga ada penyesuaian tarif, ini apakah ada perbedaan yang cukup signifikan di sana? Iya, Mbak Tika, terima kasih. Jadi fungsi kantor otoritas itu sendiri bahwasanya fungsi sebagai pengawas dan pengendali. Nah, kita melakukan pengawasan apa yang kebijakan-kebijakan yang sudah terbit, layaknya kebijakan terkait dengan PM 83 ini dan juga PMK 24 ini, Mbak Tika. Jadi kami terkait dengan kondisi seperti ini dan regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat, baik Kementerian Perhubungan maupun kementerian lembaga lain, dalam hal ini Kementerian Keuangan, kami melakukan pengawasan terkait penerapan regulasi tersebut. Baik. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh kami adalah kami melakukan survei terkait harga tiket melalui website dari setiap maskapai. Jadi kita lakukan survei terkait harga yang tertera di dalam website maskapai jual tersebut, Mbak Tika. Dan kami sudah ada referensinya terkait dengan basic fare tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa basic fare-nya ada di TBA-TBB sesuai dengan KM 106. Dan juga terkait perhitungannya untuk tarif batas atasnya pun kami juga atur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2019 tentang cara dan formulasi perhitungan TBA penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Jadi semuanya itu kita lakukan pengawasan, Mbak Tika. Ini kita lakukan rutin pengawasan itu khusus terkait kondisi seperti ini, yaitu seminggu sekali kita lakukan melalui websitenya resmi maskapai masing-masing. Demikian, Mbak Tika.
Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Kita juga masih akan berbincang lebih lanjut terkait strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kaltim. Kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Hari ini membahas terkait strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kalimantan Timur. Saya juga mengajak Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Anda bisa menghubungi nomor telepon 081149000046. Sekali lagi di nomor 081149000046. Kami juga sudah menghimpun beberapa tanggapan dari masyarakat di media sosial terkait dengan strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di wilayah Kalimantan Timur. Akan saya bacakan. Ini yang pertama adalah bagaimana kenaikan harga aftur berdampak pada tarif tiket penerbangan bagi penumpang di Bandara APT Pranoto. Dan juga yang kedua, ini strategi apa yang diterapkan untuk menjaga daya beli penumpang di tengah potensi kenaikan harga tiket akibat dari aftur. Mungkin dari Pak Zaldi boleh menanggapi, silakan Pak. Baik. Ini terkait dengan bagaimana aftur berdampak pada tarif tiket penerbangan di APT Pranoto, silakan. Ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kepala Otoritas Bandar Udara, aftur memang kenaikan aftur merupakan komponen pembentuk tarif. Tapi untuk di APT Pranoto memang kita lihat kalau sekarang misalnya kita buka platform yang menjual tiket, memang ada penyesuaian. Kalau boleh tadi istilah yang dipakai Pak Ferdi, ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Artinya kalau biasa kita Jakarta itu ada di harga sekitar 1,4, 1,5, sekarang mungkin ada di sekitaran rata-rata 1,6 atau 1,7. Tapi kembali kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa ada beberapa hal sebenarnya yang perlu juga kita teliti. Yang pertama, apakah tiket yang kita buka dari platform-platform tadi itu tiket direct atau jangan-jangan di situ ada satu stop tiket transit yang sebenarnya adalah tarif untuk dua penerbangan. Misal tidak langsung ke Jakarta tapi misalnya via Surabaya, sehingga di situ ada tiket Samarinda ke Surabaya dan juga ada tiket Surabaya ke Jakarta. Terus yang kedua tadi boleh diulangin, Mbak? Yang kedua adalah strategi mungkin yang diterapkan untuk menjaga daya beli penumpang di tengah potensi kenaikan harga tiket akibat aftur, Bapak. Baik. Di dalam dunia penerbangan kita tentunya berbagi ranah ya Mbak Tika dan masyarakat Kaltim. Ketika kami berbicara misalnya ada di ranahnya atau domainnya UPBU APT Pranoto, maka langkah yang bisa kami lakukan adalah menjaga performa fasilitas dan pelayanan di Bandar Udara APT Pranoto tetap terjaga dan bahkan kita meningkatkan sehingga daya beli dan minat masyarakat mudah-mudahan masih bisa ikut terbantu. Tapi ketika ranahnya sudah berbicara operasional maskapai, tarif dan lain-lain, maka ini sudah menjadi ranah maskapai dan mungkin di regulator kami, baik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ataupun Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan selaku pengawas dan pengendali. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zaldi. Dari Pak Subandi, melihat saat ini antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di wilayah Kalimantan Timur, apa rekomendasi yang bisa mungkin diberikan oleh DPRD Kalimantan Timur terkait dengan permasalahan ini juga pastinya menyangkut masyarakat banyak begitu Pak? Rekomendasi untuk masyarakat Pak untuk? Pastinya untuk bandara. Untuk bandara, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali bandara dalam hal ini pengelola bandara ya APT Pranoto ya mensikapi, mencegah atau setidaknya bisa mengurangi dampak kenaikan ini. Tentunya tadi yang saya sebutkan salah satunya ground handling itu ya, itu disesuaikan supaya apa? Supaya maskapai ini juga bisa menyesuaikan lagi. Karena selama ini mungkin contoh tarif parkirnya berapa, misalnya kan begitu Pak ya. Nah, kemudian itu kalau kemudian disesuaikan semuanya, tentunya
ini akan berpengaruh dengan turunnya harga itu sendiri. Ya tentunya seperti saya sampaikan tadi, dari sini hadirnya pemerintah sangat penting. Pemerintah juga begitu, mungkin diantaranya pajak katakannya begitu kepada maskapai itu juga kemudian bisa merubah regulasi atau membuat ini baru yang memungkinkan itu juga akan mengurangi komponen-komponen biaya itu. Salah satunya seperti itu. Dari semua pihak tetap hal ini duduk bersama, segera dirumuskan memunculkan sebuah kebijakan yang tentunya pro rakyat, pro masyarakat, yang kemudian supaya masyarakat khususnya kelas bawah ini tidak mengalami dampak yang signifikan, tidak mengalami sesuatu yang jangan sampai ada kegiatan penting yang sangat penting yang selama ini katakan saya sebutkan tadi kayak kuli bangunan, UMKM yang baru mulai, kemudian masyarakat kelas bawah ini terhambat hanya karena kenaikan harga ini. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Subandi, ini juga kenaikan harga tiket pastinya mempengaruhi arus investasi ke wilayah Kalimantan Timur. Ini apakah Bapak melihat ini sebagai punya pengaruh yang cukup besar terhadap percepatan pembangunan di Kaltim, Pak Subandi? Ya, kita ketahui bersama bahwa Kalimantan Timur ini sekarang sedang giat-giatnya membangun, terlebih dengan hadirnya IKN gitu ya. Saya yakinlah dari Pak Jaldi ini tahu persis frekuensi kenaikan jasa penerbangan ke Kaltim ini. Kemarin saya beberapa waktu lalu juga silaturahmi ke Sepinggan. Jadi sebelum ini kenaikannya luar biasa. Sejak adanya IKN ini memang kebutuhan akan transportasi udara yang menuju Kaltim sangat tinggi. Nah, apa dampaknya kemudian terhadap investasi kalau ini kemudian harga tidak turun-turun? Ya memang sangat berdampak, Mbak. Sangat berdampak. Artinya tetap akan mengurangi investasi masuk ke Kalimantan Timur. Makanya termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah provinsi ya nanti juga kita akan kita beri masukan supaya ada hal-hal yang dapat kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa mengurangi angka ini ya. Terkhusus lagi mohon maaf kemarin kita juga ada studi banding ya, katakan kunjungan ke Bandara Sepinggan, kita juga salah satunya cari solusi ya, masyarakat ini banyak bertanya-tanya, kenapa kemudian harga itu naiknya begitu drastis kan? Ya. Drastis ya. Yang harga biasanya katakan 1.200.000 kemudian melompat sampai 3 juta, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kemarin ini maskapai. Karena dialog ini sebenarnya harus menghadirkan dari pihak maskapai juga sebenarnya. Baik. Supaya Supaya kita tahu juga sebab banyak sekali pertanyaan dari netizen, dari masyarakat kalau bahasa kami itu contoh begitu Pak, ini mewakili netizen mumpung ingat juga Pak Jaldi. Ini yang bisa menjawab sebenarnya maskapai. Contoh begini, ketika kemarin mudik lebaran katakan begitu, harga tiket yang normalnya katakan kurang lebih 2 jutaan atau 1.800.000 biasanya, dan kuotanya sudah penuh, full. Tapi masih ada slot untuk VIP, katakan kelas bisnis. Kelas bisnis yang biasa harganya 5 jutaan, ini dijual sampai 18-20 jutaan. Baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak masuk ke kami. Kami tidak bisa menjelaskan. Sampai Bandara Sepinggan juga tidak bisa menjelaskan. Nah, ini tentunya Pak Jaldi bisa bantu nanti. Ini saya mewakili Mbak Atika nih. Ini pertanyaan masyarakat saya sampaikan karena saya tidak bisa jawab. Karena secara hitung-hitungan bisnis, saya mendengar dari Kepala GM Sepinggan bahwa untuk bisa operasional pesawat itu maksimal minimal 60% atau 50%-nya itu baru bisa jalan, katakan profit. Nah, ini bukan 60% lagi. Ini sudah 99, sekian %, tinggal satu orang katakan mestinya secara hitung-hitungan bisnis sudah masuk nih. Baik. Sudah untung nih. Tapi kenapa kemudian harus 20 juta? Baik. Yang biasa 5 juta. Baik. Nah, ini pertanyaan masyarakat banyak yang saya wakilkan, harusnya pertanyaan Mbak Atika. Nah, tolong dibantu Pak Jaldi barangkali walaupun bukan pihak maskapai gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diberikan gambaran kepada masyarakat. Baik, sebelum kita ke Pak Damingun, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Jaldi mungkin mau menanggapi, silakan, Pak. Baik. Yang penting menurut saya pertama itu yang penting adalah mengawasi tarif tersebut apakah masih di dalam batas tarif batas atas.
Itu menurut saya yang pertama, Pak. Artinya kita sudah sedemikian bebas untuk bisa mengakses peraturan menteri sebagaimana tadi disebut oleh Pak Ferdinand. Jadi pada rute tertentu sebenarnya kita bisa melihat, Pak, apakah misal yang tadi dicontohkan antara 5 juta dan 10 juta itu apakah masih masuk di dalam range tarif batas atas. Baik. Itu yang perlu kita lihat dulu, Pak. Selagi masih masuk di dalam tarif batas atas, maka menurut kami tidak melanggar apa yang sudah ditentukan oleh PM. Hanya saja memang ini mungkin berlaku low season dan high season mungkin, Pak, ya. Tapi untuk lebih pasnya karena ini ranah domain struktur pembentuk tarif ataupun kelas-kelas tarif, ini juga di sini juga sudah hadir Pak Ferdinand dari sisi regulator. Mungkin bisa lebih jelas sama Pak Ferdinand kali, Pak. Baik. Terima kasih Pak Zaldi. Sebelum kita ke Pak Ferdinand, saya berikan kesempatan kepada Pak Damingun. Ini juga melihat efek domino dari harga tiket pesawat yang cukup tinggi, pastinya berpengaruh kepada sektor-sektor lain, khususnya ekonomi di wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan, Pak? Persiapan apa dan juga bagaimana kita menghadapi efek domino ekonomi ini ke wilayah Kaltim? Ya, terima kasih. Sedikit menjawab apa yang disampaikan Pak Subandi tadi, bahwa Kaltim ini termasuk adalah persaingannya rendah untuk penerbangan. Okay. Rendahnya penerbangan itu, persaingan yang rendah itu mengakibatkan pemain hanya seberapa gelintir saja, tidak banyak. Ya. Dari sisi ekonomi akan terjadi namanya oligopoli. Ya. Beberapa orang saja menguasai maskapai. Akhirnya apa yang terjadi? Namanya taxit, ya. Collusion. Ini taxit collusion ini adalah kesepakatan yang sembunyi-sembunyi nih, kesepahaman yang diam-diam antar maskapai. Ya kan? Ini yang bisa terjadi, menjaga harga tetap tinggi, ya kan? Mungkin tarif batas atasnya juga kalau perlu paling maksimal gitu, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, apa yang harus kita persiapkan dalam mengantisipasi ini? Yang pertama, paling utama saya pikir adalah bagaimana kita harus mampu mengintervensi kenaikan harga tersebut, harga aftur. Ini pemerintah harus hadir. Saya pikir Pak Ferdinand tadi sudah menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan. Ada semacam subsidi harus. Apakah subsidi itu ke maskapai, per liter kah skemanya atau bagaimana, sehingga harga tiket ke masyarakat itu tetap stabil. Baik. Dan pemerintah di sini harus bertanggung jawab. Baik. Ketika subsidi itu terjadi tepat sasaran, saya pikir ini akan tetap menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena harga tiket tidak melambung sejadi-jadinya gitu. Saya kira begitu. Pak Damingun, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand bahwa ada insentif begitu Pak dari Menteri Keuangan untuk pajak dari transportasi udara. Ini memang diatur untuk disubsidi begitu selama 60 hari begitu Pak. Apakah ini juga merupakan salah satu langkah intervensi yang cukup baik? Apakah memang harusnya dipertahankan lebih lama dibandingkan 60 hari atau seperti apa baiknya? Ya, saya pikir ini sudah bagus ya. Ada subsidi, kemudian ada intervensi pajak. Itu memang salah satu bagian dari komponen-komponen ketika kita ingin menurunkan harga tiket yang memang berkait sekali dengan harga BBM-nya sendiri kan, afturnya sendiri. Memang harus ada subsidi, kemudian harus ada penyesuaian pajak, relaksasi pajak lah istilahnya begitu ya. Sehingga tapi ini secara jangka pendek loh. Baik. Ya kan? Jangka pendek, bukan jangka panjang, ya kan. Ketika kita berbicara itu, maka harus ada pemerintah melakukan subsidi BBM-nya, kemudian ada penurunan pajak, ya, dan itu akan sangat membantu stabilnya harga tiket. Saya pikir intervensi dari pemerintah sudah cocok sudah, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Damingun. Kita kembali ke Pak Ferdinand. Ini juga Pak Subandi tadi mungkin minta diperjelas begitu Pak terkait dengan ini harga yang memang naiknya cukup tinggi di tengah masyarakat. Ini juga pastinya menjadi pertanyaan masyarakat, apakah bisa terkait dengan permasalahan yang seperti disampaikan Pak Subandi tadi, dan juga bentuk pengawasan begitu Pak terkait dengan tarif batas atas yang memang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti apa? Baik, Mbak Tika. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan di awal, bahwasanya fungsi kantor otoritas bandar udara wilayah 7, ya kantor Otban lah seluruh Indonesia itu
fungsinya adalah pengawasan dan pengendalian ya Mbak Tika. Termasuk salah satunya pengawasannya ya kegiatannya terkait dengan kebijakan-kebijakan ini. Dan di kesempatan ini juga saya izin menyampaikan juga Mbak Tika. Jadi Otban 7 itu mempunyai wilayah kerja itu kewenangannya ada pembinaannya itu ada di 3 provinsi, Kaltim, Kalteng, dan Kaltara. Ya. Untuk terkait kondisi seperti ini, kondisi saat ini, ya keputusan Menteri Perhubungan yang KM 83 dan PMK 24 tahun 2026 itu kita melakukan pengawasannya kepada maskapai-maskapai berupa mengambil sampling harga tiket yang ada di website resminya maskapai masing-masing. Disitulah kita melakukan atau melihat tarif tiket yang diberlakukan. Jadi apakah tarif tiket itu yang diberlakukan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah pemerintah lakukan. Dan di kesempatan ini Mbak Tika, saya ingin menyampaikan juga bahwa pemerintah sangat peduli terhadap kondisi saat ini dan sangat prihatin. Mungkin kepedulian pemerintah pun bukan hanya di saat kondisi kejadian seperti ini saja Mbak Tika. Jadi yang seperti kita ketahui di wilayah kerja kami di Otban 7, yaitu di 3 provinsi, pemerintah hadir dalam mensubsidi yang namanya penerbangan perintis. Penerbangan perintis itu untuk menjangkau daerah-daerah yang 3TP, yaitu terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan 3TP. Nah, di situ pemerintah hadir mensubsidi namanya penerbangan perintis. Jadi setengahnya disubsidi oleh pemerintah, lalu setengahnya lagi dilakukan penjualan oleh pihak maskapai. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan sudah belasan tahun, ya. Sudah mungkin sudah 10 tahun lebih lah, sudah 10 tahun lebih dilakukan subsidi perintis. Dan juga yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran pemerintah pun yang kemarin-kemarin yang kita rasakan baik di Natal Tahun Baru, libur anak sekolah, terus juga angkutan lebaran, kita melakukan relaksasi pemerintah itu, yaitu seperti apa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan memerintahkan para penyelenggara bandara melakukan relaksasi 50% untuk PJP 42U dan PJP 4U-nya. Sedangkan PPN yang 6% full ditanggung oleh pemerintah. Jadi Mbak Tika dan pemirsa TVRI yang kami hormati, di sini pemerintah sangat peduli dan gerak cepat dalam hal melihat kondisi yang berkembang. Jadi bukan hanya kondisi saat ini, tapi dari kondisi-kondisi yang sudah rutin yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada subsidi penerbangan perintis, ada subsidi atau relaksasi di event-event tertentu di hari-hari besar, seperti maupun tadi libur anak sekolah, terus Natal dan Tahun Baru, ya kan, dan Lebaran, semua hadir pemerintah dalam hal mensubsidi moda transportasi udara. Dan untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya, Mbak Tika, kami juga ingin menyampaikan seperti yang kemarin disampaikan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, itu Pak Menteri kami, Menteri Perhubungan dan Kementerian Perekonomian serta Menteri Keuangan. Beliau akan melakukan relaksasi yang namanya 0% untuk biaya masuk spare part pesawat. Yang mana dulu biaya masuk pesawat itu ada termasuk barang mewah. Nah, ke depan nanti itu akan juga dinolkan untuk apa? Untuk keberlangsungan tadi, menjaga daya beli masyarakat dan juga keberlangsungan maskapai. Demikian Mbak Tika. Baik Pak Ferdinand, jadi memang ini sudah maksimal intervensi dari pemerintah untuk memang mengurangi beban kepada masyarakat. Ini dari sesi pajak memang dibantu begitu oleh pemerintah. Tapi Pak Ferdinand, ini juga menarik untuk membahas apa yang dilakukan oleh dari Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah 7 Balikpapan ketika harga tiket ini sudah menyentuh tarif batas atas. Apakah ada intervensi termasuk juga mungkin bersurat atau mungkin teguran langsung kepada maskapai? Mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat. Ya, jadi Mbak Tika, terkait dengan pengawasan yang kami lakukan, ketika ada suatu maskapai melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan oleh kantor pusat, terkait contohnya tarif batas atas ataupun tarif batas bawah, itu kami akan menindak itu secara tegas. Hal ini akan kita sampaikan kepada kantor pusat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang mana nanti Direktorat Jenderal Udara akan memberikan sanksi sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terus Mbak Tika, izin juga saya sampaikan terkait apa yang disampaikan Pak Ketua, terkait harga tiket yang notabene diketahui ada terkadang harganya melampaui sampai belasan juta. Mungkin masyarakat juga perlu kami sampaikan bahwa yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jaldi ya, Pak Zaldi. bahwasanya kemungkinan tujuannya itu dia melalui transit Mbak Tika, bisa 1 atau 2 kali landing dia, atau dia menjualnya kelas bisnis. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk pengaturan pemerintah hanya mengatur yang namanya kelas ekonomi. Untuk kelas bisnis pemerintah tidak mengatur, itu dikembalikan kepada kebijakan masing-masing. Dan itu merupakan strategi marketing atau strateginya pihak maskapai itu sendiri dalam bagaimana dia untuk bisa terus survive dan dia bisa terus berlangsung melakukan penerbangan melayani masyarakat di bandara tersebut. Jadi sekali lagi di kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk pengaturan terkait TBA TBB itu hanya mengatur terkait namanya tarif kelas ekonomi dan bukan tarif kelas bisnis. Jadi setiap pesawat konfigurasinya pasti untuk yang kita bicaranya medium di atas medium service itu full service itu pasti dia ada kelas bisnis, biasanya bisa sampai 8 seat atau 12 seat. Nah, 12 atau 8 seat itu mereka mengatur harganya masing-masing Mbak Tika. Pasti pihak maskapai mengaturnya sendiri-sendiri. Terkadang satu maskapai A dengan maskapai B menjual harga tiket bisnis pasti akan berbeda. Jadi dikembalikan kepada kebijakan masing-masing maskapai. Tapi untuk kelas ekonomi, pemerintah akan mengatur terkait itu dan membatasi sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019. Demikian Mbak Tika. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Ini Pak Subandi semoga terjawab ya Pak. Dan juga kami sebagai masyarakat juga pastinya terjawab begitu ya, baru tahu tadi. Baik, kita juga berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Ferdinand. Apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait dengan implementasi tema kita hari ini, strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kaltim. Baik, sekali lagi Mbak Tika terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih dan masyarakat, pemirsa TVRI Kaltim, kita sangat prihatin dengan kondisi geopolitik ini dan yakinkan bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam. Pemerintah juga pastinya akan bergerak dan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk bagaimana caranya mempertahankan keberlangsungan operasional penerbangan, industri penerbangan dalam hal ini, dan juga yang tidak kalah penting adalah daya beli masyarakat itu sendiri. Maka dari itu pemerintah membuktikan, mengimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah, salah satu adalah melakukan revisi beberapa regulasi yang terkait untuk mendukung program tersebut. Jadi kita berdoa saja semoga kondisi ini bisa kembali normal dan kita bisa juga beraktivitas dengan normal juga, dan kami yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Allah, Tuhan memberikan segala sesuatu, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang terbaik buat kita semua. Jadi, dan kita sebagai pemerintah punya tanggung jawab moral dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna moda transportasi udara. Kami akan hadir, bukan hanya di kondisi saat ini, tetapi di kondisi atau event tertentu seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Demikian Mbak Tika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ferdinand Nurdin. Kita juga berikan kesempatan kepada Pak Zaldi apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait implementasi tema kita hari ini. Kurang lebih sama dengan Pak Ferdi tadi. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa cepat kondisinya cepat pulih sehingga apa yang sebelumnya kita rasakan dari sisi tiket segala macam bisa kembali normal. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Zaldi dari Pak Subandi. Mungkin mau mewakili masyarakat lagi Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga mungkin juga kepada dari pihak bandara dan juga pihak lainnya, apa yang ingin disampaikan Pak terkait implementasi tema hari ini? Ya, baik. Saya ulang kembali kepada pemerintah khususnya, tentunya tadi sudah disampaikan sama Pak Ferdinand, itu baik sekali langkah-langkahnya, saya support itu, saya dukung itu. Kemudian termasuk kepada maskapai tentunya harus menghormati ada namanya batas atas, batas bawah itu ya, supaya tidak dalam tanda petik seenaknya justru mengambil momentum ini sebagai tersendiri, keuntungan tersendiri, jangan sampai. Tapi yang saya sedikit kurang pas, kurang sepakat
ternyata kelas bisnis itu ini baru-baru kita tahu juga itu tidak diatur oleh kementerian yang dalam ini pemerintah ya, tidak dalam bagian pengawasan. Ini ke depan harus ada perubahan ataupun apa namanya penyesuaian kan gitu kepada masyarakat khususnya pengguna jasa penerbangan ini. Ya kita pandai-pandai jeli-jeli mencari apa namanya maskapai, mencari tiket. Ini kan banyak sekali sekarang apa namanya platform itu apa namanya aplikasi-aplikasi, ada yang namanya Traveloka, yang lain-lain. Tentunya pilih yang paling murah. Tentunya dalam mengagendakan sesuatu kegiatan sebaiknya jauh-jauh hari supaya apa? Karena kita ketahui bersama harga tiket ini Pak Jaldi ya, last minute dengan seminggu sebelumnya ternyata beda tarifnya kan gitu. Nah ini masyarakat harus lebih jeli, ini lebih apa namanya membuat schedule penjadwalan itu lebih baik jauh sebelumnya, jangan sampai mepet-mepet supaya mendapatkan harga yang baik. Ya, tentunya sama dengan Pak Ferdinand tadi, harapan kita apa namanya adanya kebelumpastian perang di Timur Tengah ini ya, tentunya ini semua kita harus banyak berdoa dan menahan diri dalam artian apa namanya jangan sampai juga kita panik ya. Cuma kalau memang tidak terlalu penting ya tidak berpergian penerbangan karena harganya juga sedang, apalagi sekarang di mana-mana juga sedang ada efisiensi, ada kerja dari rumah, kemudian untuk supaya BBM khususnya ini permintaan kita ini kan kita ini belum tahu pasti kapan perang ini berakhir kan begitu ya. Tentunya masyarakat harus lebih jeli, lebih arif dalam menjalankan aktivitasnya. Baik. Terima kasih Pak Subandi. Dari Pak Damingun, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tema kita hari ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kenaikan tiket ini adalah satu hal yang saya katakan tadi, tiket ini bukan lagi pilihan untuk masyarakat Kalimantan Timur, tetapi adalah kebutuhan. Ya. Karena ini adalah kebutuhan, saya sudah respon sekali dengan pemerintah yang sudah ikut intervensi dalam hal ini. Itu paling penting adalah pemerintah harus hadir ketika terjadi huru-hara masalah kenaikan tiket ini. Yang terpenting adalah jika kita tidak serius menangani persoalan ini, ya ini maka yang mahal ini bukan hanya tiket pesawat, tapi konektivitas masa depan Kalimantan Timur ini juga akan terganggu, ya kan. Nah itu yang terakhir. Keadilan pembangunan juga tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi dari seberapa mudah masyarakat mengakses. Salah satunya adalah penerbangan. Kalau tidak mudah diakses, nonsen kita akan maju. Gitu. Saya pikir begitu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Ini ada Pak Ferdinand yang juga sudah bergabung bersama kami secara virtual, Pak Zaldi, Pak Subandi, Pak Damingun yang juga sudah ikut membahas terkait dengan strategi dan antisipasi kenaikan tarif transportasi udara di Kaltim. Kita harapkan penyesuaian ini harganya juga bisa lebih turun pastinya untuk masyarakat ya, dan juga pastinya untuk akses terkait dengan transportasi udara di Kaltim bisa lebih baik dan juga pastinya bermanfaat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Akhirnya saya Sartika Somual dan seluruh sahabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Bapak-bapak.